Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukhti Nasibah dari kelas B dengan NPM 211002121. Di sini saya akan memaparkan makalah tentang wisata kuliner menurut perspektif ekonomi syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada slide pertama di sini terdapat latar belakang. Untuk latar belakang di sini, wisata kuliner menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap wisatawan, baik wisatawan asing maupun lokal. Pada keseluruhan, wisatawan pada dasarnya membutuhkan kuliner. Oleh karena itu, kuliner menjadi bagian yang sangat penting yang tidak dapat terlepas dari wisatawan asing maupun lokal. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, bagaimana wisata kuliner untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bagaimana wisata kuliner dalam perspektif syariah. Yang ketiga, bagaimana dasar hukum usaha perdagangan. Dan yang keempat ada apa saja rukun dan syarat usaha perdagangan. Yang terakhir, apa saja bentuk-bentuk jual beli ataupun perdagangan yang dilarang. Yang selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama ada wisata. Untuk mengawali kajian wisata dan kaitannya dengan ekonomi syariah, diperlukan definisi operasional tentang pariwisata. Pariwisata adalah suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi dengan kaidah-kaidah syariah. Dalam kesejarahannya, pariwisata dalam tradisional Islam ini dimulai dari kemunculan Islam sebagai agama universal, yaitu ketika dikenal konsep ziarah, yang secara harfiah artinya berkunjung. Dari budaya ziarah lahirlah berbagai bentuk pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep dziyah, yaitu tata krama berkunjung yang mengatur etika dan tata krama serta hukum hubungan sosial antara tamu dengan tuan rumah. Nah, pada konsep ziarah ini mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya. Yang kedua ada wisata kuliner syariah. Nah, pada dasarnya ini, wisata kuliner memiliki pengertian wisata yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang berpadu untuk memenuhi kebutuhan yang digunakan untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan, dan kesehatan yang di dalamnya merujuk pada aspek-aspek syariah. Terus, wisata kuliner syariah ini menitik beratnya pada sebuah layanan serta kehalalan. Layanan dalam wisata kuliner syariah ini sangat penting karena dengan layanan dapat memberikan sebuah kepuasan terhadap wisatawan ataupun konsumen dan kehalalan dalam memberikan keyakinan wisatawan dalam mengkonsumsi kuliner. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita dalam Al-Qur'an itu bahwasannya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172-173 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelihnya itu tidak disebutkan selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa untuk memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172-173. Yang selanjutnya ada usaha berdagang.
Jual beli ataupun perdagangan dalam istilah fikih disebut al-bai', yang menurut etimologi ini berarti menjual atau mengganti. Kata al-bai' ini dalam bahasa Arab terkandung digunakan untuk pengertian, yaitu al-syira' ataupun beli. Dengan demikian, al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mengenai jual beli yang dikemukakan oleh para ulama ahli fikih. Sekaligus, substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama saja. Menurut Said Sabiq mendefinisikan bahwasannya jual beli ialah suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan miliknya dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang dikutipkan oleh Wahab al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar antara harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar secara yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang telah dibenarkan. Yang selanjutnya ada dasar hukum usaha perdagangan. Jual beli sebagai saran tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berbicara tentang jual beli. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu ada penggalan di situ bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat juga dalam As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Di situ diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, perdagangan yang jujur dan terpercaya ataupun sejajar tempatnya yaitu di surga dengan para nabi, syahidin dan syuhada. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwasannya menghalalkan untuk jual beli dan Allah mengharamkan dalam riba. Nah, dalam hadisnya di situ bahwasannya ketika berdagang dengan sikap jujur dan terpercaya, maka tempatnya itu sejajar dengan tempatnya itu di surga, sejajar dengan para nabi, syadikin dan syuhada. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat usaha perdagangan. Menurut ulama Hanafiyah bahwasannya rukun jual beli ataupun usaha dagang hanya ada satu, yaitu ijab ataupun tangkap pembeli dari pembeli, dan kabul ungkapan menjual dari penjual. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang berakad ataupun al-muta'akidin, penjualan dan pembelian. Yang kedua, ada sigoh ataupun lafad ijab dan qabul. Yang ketiga, ada barang yang dibeli. Dan yang terakhir, ada nilai tukar pengganti barang. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk jual beli ataupun berdagang terlarang karena tidak memenuhi syarat. Yang pertama yaitu jual beli barang yang zatnya itu haram, najis ataupun tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua ada jual beli yang dilarang karena belum jelas barangnya. Yang ketiga ada jual beli bersyarat. Yang keempat ada jual beli yang menimbulkan kemadaratan. Yang kelima ada jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yang selanjutnya yang keenam ada jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun di ladang. Yang ketujuh ada jual beli buah-buahan yang masih hijau ataupun belum dipanen. Yang kedelapan ada jual beli secara sentuh menyentuh. Yang kesembilan ada jual beli secara lempar melempar. Dan yang terakhir ada jual beli buah-buahan yang basah ataupun jual beli buah basah dengan buah yang kering. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini bahwasannya usaha wisata kuliner ini menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap wisatawan
baik wisatawan asing maupun lokal. Pada keseluruhan, wisatawan ini pada dasarnya membutuhkan kuliner. Oleh karena itu, kuliner menjadi bagian yang sangat penting yang tidak dapat terlepas dari wisatawan asing maupun lokal. Lalu, ada usaha wisata kuliner dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya wisata kuliner dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat serta membuka kesempatan usaha untuk para kelompok UMKM, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan penghasilan mereka. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesalahan mutlak dari diri saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.